Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Istiqlal Nasir, mahasiswa PPKN 6B Sore. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa hal kaitannya dengan dunia penelitian, khususnya penelitian kualitatif. Tentu, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah penelitian kualitatif. Di dalam video ini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Langsung saja. 1. Apa yang Anda ketahui tentang penelitian kualitatif? Menurut Saryono, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Jadi secara sederhana, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan, menemukan, menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan atau diukur dengan angka, melainkan dengan deskripsi. Yang kedua, bagaimana cara merumuskan judul yang tepat dalam suatu penelitian? Kita harus pahami dulu arti dan fungsi judul. Judul penelitian pada wujudnya merupakan kalimat dalam bentuk satu kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Kemudian yang kedua, judul terdiri dari kata-kata yang jelas, singkat, deskriptif, dan pernyataan tidak terlalu puitis atau bombastis. Menurut Sutrisno Hadi, susunan dan kaitan variabel dalam judul penelitian juga harus diperhatikan. Kata tersusun dalam kalimat judul merupakan istilah ilmiah atau konsep yang disebut variabel. Susunan variabel itu harus mencerminkan keseluruhan isi karya tulis atau penelitian dan merupakan gambaran dari susunan kerangka kerja konsep atau variabel itu. Kemudian yang ketiga yang kita bahas adalah apa itu latar belakang penelitian dan apa yang termuat di dalamnya. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Jadi secara sederhana, latar belakang adalah sesuatu hal yang menyebabkan kita meneliti sesuai dengan judul yang kita angkat atau masalah yang kita angkat. Ada beberapa hal yang ada atau yang harus ada di dalam latar belakang. Yang pertama, kondisi ideal. Kondisi ideal mencakup keadaan yang dicita-citakan atau diharapkan terjadi. Kondisi ideal ini biasa dituangkan dalam bentuk visi dan misi yang ingin diraih. Yang kedua, kondisi faktual atau realita atau baku yang merupakan kondisi yang terjadi saat ini atau kondisi realita apa yang terjadi saat ini. Menceritakan situasi yang menjadi keresahan atau masalah sehingga menjadi dasar bagi peneliti mengangkat masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, solusi. Solusi merupakan saran singkat atau penawaran penyelesaian terhadap masalah yang dialami sebelum melangkah lebih lanjut ke pokok pembahasan. Jadi kita simpulkan, yang harus ada di dalam latar belakang ada tiga. Yang pertama adalah kondisi ideal, kondisi yang dicita-citakan. Yang kedua adalah kondisi faktual atau realita yang terjadi saat ini. Dan yang ketiga adalah solusi. Kemudian selanjutnya yang kita bahas, yang keempat adalah bagaimana merumuskan rumusan masalah penelitian. Nah, yang pertama, masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Sudah jelas ya. Terbalik dengan judul penelitian. Kalau judul penelitian itu berbentuk pernyataan, sedangkan rumusan masalah penelitian itu berbentuk pertanyaan. Yang kedua, rumusan masalah hendaklah jelas dan padat. Tentu tidak bisa kita menggunakan kalimat yang bertele-tele atau yang susah dipahami oleh pembaca nantinya. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Saya rasa sudah jelas. Kemudian yang keempat, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis nantinya. Dan yang kelima, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Jadi rumusan masalah tidak boleh jauh dengan judul penelitian kita.
Kemudian yang kita bahas adalah apa yang dimaksud dengan kajian pustaka dalam suatu penelitian, apa tujuannya dan apa yang termuat di dalamnya. Nah, kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi. Contohnya jurnal, tesis, skripsi, artikel, buku, laboratori manuals, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Nah, selanjutnya tujuan dari tinjauan pustaka atau kajian pustaka adalah: 1. Menentukan dan membatasi permasalahan penelitian. Yang kedua, meletakkan penelitian pada perspektif sejarah dan asosiasional. Yang ketiga, menghindari replikasi yang tidak disengaja dan tidak perlu. Nah, replikasi yang tidak sengaja terhadap penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti perlu dihindari karena hanya merupakan pemborosan di dalam penelitian. Yang keempat, menghubungkan penemuan dengan pengetahuan yang ada dan usulan untuk penelitian lebih lanjut. Nah, kemudian apa yang harus ada di dalam kajian pustaka? Yang harus ada di dalam kajian pustaka, semisal kita mengambil buku, di sana harus ada judul, harus ada nama penulis dan lain sebagainya. Kemudian skripsi begitu dan seterusnya. Kemudian yang kita bahas yang keenam adalah bagaimana kedudukan teori dalam penelitian kualitatif. Nah, tentu tidak mungkin melakukan penelitian tanpa teori dan tidak mungkin mengembangkan suatu teori tanpa penelitian. Nah, karena teori menyediakan konsep-konsep yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Asumsi-asumsi dasar yang bisa digunakan membantu dalam mengarahkan pertanyaan penelitian yang dapat diajukan dan membantu dalam memberikan makna terhadap data. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, kita bisa mengetahui kedudukan teori. Yang pertama, konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian dan membantu dalam penelitian terapan deskriptif lebih memfokuskan pada analisa data dan rekomendasi. Teori sebagai alat bantu dan menafsirkan data. Itu kedudukannya yang pertama. Kemudian yang kedua, kedudukan teori yang kedua adalah penelitian murni lebih menekankan ada penggunaan teori sebagai sentral kegiatannya karena tujuan dari penelitian ini adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Oke. Kemudian yang kita bahas yang ketujuh adalah apa itu penelitian terdahulu yang relevan dan apa fungsinya. Tentu di dalam suatu penelitian, khususnya penelitian kualitatif juga penting adanya kita cantumkan di dalam penelitian kita itu ada penelitian terdahulu yang relevan. Nah, penelitian yang relevan terdahulu adalah penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian kita sendiri. Seperti variabel di dalam judul. Nah, ada keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian yang kita angkat. Seperti dari sisi variabelnya sendiri, variabel di dalam penelitian itu. Kemudian, penelitian terdahulu yang relevan juga dapat membantu peneliti dalam mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan di dalam penelitiannya. Kemudian, tujuan dicantumkannya penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang lain, sehingga penelitian yang akan dilakukan benar-benar baru dan belum diteliti oleh orang lain. Harus ada keterkaitan. Jadi fungsinya adalah membantu peneliti dalam mencari teori dan lain sebagainya. Kemudian yang kita bahas yang ke-8 adalah apa itu kerangka pemikiran. Nah, samakah kerangka pemikiran di dalam penelitian kualitatif dengan penelitian lainnya? Menurut Sugiono, di dalam bukunya menyatakan bahwa kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah suatu modal konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan itu dengan segala macam faktor yang telah atau sudah diidentifikasi, yakni sebagai masalah yang penting. Oke, itu kerangka berpikir. Jadi secara sederhana, kerangka berpikir itu adalah menggambarkan rencana penelitian kita yang kita lakukan. Kemudian samakah kerangka berpikir pada penelitian kualitatif dengan penelitian lainnya? Tentu berbeda.
Mengingat penelitian kualitatif bersifat deskripsi, sedangkan penelitian kuantitatif bersifat angka. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan pendekatan penelitian beserta contohnya, dan apa yang dimaksud dengan jenis penelitian beserta contohnya. Nah, pendekatan penelitian adalah pola pikir yang dianjurkan oleh para peneliti untuk melaksanakan proyek penelitian dan melakukan penelitian. Pendekatan penelitian itu ada dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Misalkan contohnya adalah pengaruh metode pembelajaran Teams Game Turnamen terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKN di kelas 10 IPS 1 MAN 1 Lombok Timur. Itu contoh dari kuantitatif, salah satu pendekatan dalam penelitian. Kemudian jenis penelitian. Nah, jenis penelitian adalah suatu cara penelitian yang dapat memberikan gambaran tentang penelitian yang dia ambil, yang menentukan proses penelitian tersebut, seperti eksperimen, deskriptif, korelasional, evaluasi, simulasi, dan lain sebagainya. Itu contoh dari jenis yang ke-10 yang kita bahas adalah siapa yang dimaksud dengan subjek dan objek dalam penelitian kualitatif. Di sini saya mengutip salah satu ahli. Menurut Sugiono, objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan subjek penelitian menurut Sugiono adalah tempat di mana data untuk variabel penelitian diperoleh. Nah, jadi secara sederhana, subjek penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang menjadi sumber data riset dalam penelitian kita. Sedangkan objek penelitian kualitatif adalah permasalahan yang diinvestigasi atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian kita. Yang kita bahas yang terakhir adalah kemukakan bagaimana teknik pengambilan data serta bagaimana menganalisis data dalam penelitian kualitatif. Baik. Teknik pengambilan data dalam kualitatif. Yang pertama adalah wawancara mendalam. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau informan terkait topik penelitian yang kita angkat secara langsung. Kemudian yang kedua adalah observasi. Observasi adalah teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian lewat pengamatan dan penginderaan. Jadi observasi itu kita turun langsung ke lapangan. Kemudian peneliti mengadakan diskusi bersama beberapa responden mengenai topik penelitian untuk mengetahui pandangan atau pemahaman mereka terhadap penelitian yang kita angkat. Dalam hal ini bisa kita simpulkan maksud dari poin yang ketiga adalah focus group discussion. Nah, responden di sini akan mewakili populasi yang dituju oleh peneliti. Yang terakhir adalah studi dokumen. Nah, sesuai dengan namanya, studi dokumen dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait topik penelitian yang kita angkat. Dokumen tersebut dapat berupa surat, arsip, foto, notulen rapat, buku harian, dan lain sebagainya yang dapat dijadikan sebagai studi dokumen. Kemudian analisis data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milih menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Secara sederhana, analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Nah,
Dalam analisis data ada beberapa langkah. Yang pertama, mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, scanning materi, terus mengetik data lapangan dan lain sebagainya. Langkah yang kedua, membaca keseluruhan data. Nah, kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga adalah menganalisis lebih detail dengan mengcoding data. Nah, coding merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Itu kata Rosman dan Ralis yang saya kutip. Langkah yang keempat, terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang dianalisis. Langkah yang kelima, tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif. Kemudian langkah yang keenam atau langkah terakhir, nah, dalam analisis data harus ada menginterpretasi atau memaknai data, mengajukan pertanyaan seperti pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini. Nah, tentu hal itu membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan di dalam suatu penelitian. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan membantu pendengar memahami dunia penelitian, khususnya penelitian kualitatif. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Istiqlal Nasir adalah manusia biasa. Kesalahan datang dari saya dan kebenaran datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata saya ucapkan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.